Saya, guru biasa dengan rutinitas biasa seperti guru-guru lainnya. Setiap hari, disibukkan dengan kegiatan merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, serta mengevaluasi dan membimbing peserta didik. Aktif mendampingi kegiatan guru, baik yang diselenggarakan oleh Kemdikbud, Pemprov, kabupaten dan berbagai NGO, juga kelompok-kelompok belajar guru secara mandiri. Gemar melakukan kegiatan pengembangan diri, seperti inovasi pembelajaran, research kecil-kecilan, menulis buku, dan artikel untuk jurnal. Juga mengikuti kompetisi-kompetisi inovasi tingkat nasional, hingga belajar ke luar negeri. Seperti guru lainnya, saya juga melewati beberapa kali perubahan kurikulum, dari kurikulum 1994 hingga kurikulum Merdeka. Juga merasakan perubahan perkembangan teknologi pembelajaran, dari hanya menggunakan papan tulis dan kapur, spidol, OHP, PC komputer, laptop, LCD proyektor, smartphone dan internet hingga teknologi virtual reality dan augmented reality. Berbagai aplikasi dan layanan digital berkembang pesat dan dikembangkan oleh berbagai pihak untuk mendorong kemajuan pendidikan. Inilah abad 21, bagaimana kita harus menyikapi digitalisasi pendidikan, seperti pedang bermata dua. Satu sisi mampu memudahkan bagi yang mampu memanfaatkan, tapi di sisi lain bisa jadi menyulitkan dan menenggelamkan mereka yang tidak mampu memanfaatkan karena enggan berubah dari zona nyaman. Dan faktanya, potret pendidikan kita menggambarkan adanya ketimpangan besar. Tergambar jelas bahwa siswa saat ini berada di abad 21, mereka anak-anak digital, tapi sebagian besar guru masih berada di abad 20, dengan ciri masih mengajar dengan cara konvensional, sedangkan kondisi sarana prasarana sangat beragam, dan sebagian besar masih seperti kondisi abad 19. Sebagai guru, tugas saya harus mengupgrade kemampuan dalam teknologi informasi dan komputer, agar mampu berada di dunia digital seperti dunia siswa. Saya tidak pintar, saya hanya belajar dan berubah menyesuaikan perubahan zaman, dan saya tidak mau bergantung pada orang lain. Hingga pada tahun 2016, saya sakit divonis kanker. Dunia terasa gelap, seolah melihat kuburan saya terbentang di depan mata. Saya bingung harus bagaimana. Saya pasrah pada Allah, mohon ampun, mohon petunjuk harus bagaimana. Dan petunjuk itu datang melalui hati kecil saya yang sudah bulat untuk melakukan pengobatan melalui operasi, kemoterapi, dan radiasi. Semua efek samping pengobatan saya rasakan, dari mual, muntah, kuku menghitam hingga rambut rontok dan HB darah turun, kondisi fisik drop hingga titik terendah. Tapi anehnya, hati justru terasa sangat lapang, mungkin karena saya ridho atas semua takdir. Hidup harus terus berjalan. Sakit tidak menyurutkan semangat belajar agar bisa mengajar lebih baik lagi. Saya juga bersyukur, sakit membuat saya lebih dekat lagi dengan Allah dan lebih mencintai tugas saya sebagai guru. Sebab itu ladang amal, bukan sekedar pekerjaan. Tapi ternyata, sel ganas itu datang lagi. Pada puncak masa COVID pertengahan 2020, saya pun kembali menjalani pengobatan, kemoterapi dan radiasi dengan dosis lebih tinggi. Sebab sel ganas itu sudah resisten setelah pengobatan tahun 2016. Saya mengalami gagal nafas dan koma 3 kali.
di ICU, mengalami depresi dan ingin mati saja. Setelah mendengar dokter katakan bahwa jalan untuk menyelamatkan nyawa saya hanya satu, yaitu operasi tracheostomi untuk membuat jalan nafas lubang trachea di leher. Mereka menyampaikan dengan segala resikonya. Salah satunya, mungkin suara tidak bisa keluar seperti dulu lagi, meskipun itu hanya sementara. Masa kritis terlewati berkat pertolongan Allah. Tapi bahagia hadir bersama duka, suara tak bisa keluar. Saya terpukul, rasanya tak ingin lagi hidup. Tak tahu bagaimana nanti bisa mengajar, sedangkan mengajar adalah jiwa saya. Akhirnya, pada suatu hari, dokter rehab medik mencarikan jalan keluar untuk kesulitan saya, dengan memberikan sebuah aplikasi untuk berkomunikasi dan melatih saya. Dari sini saya menemukan semangat hidup saya kembali menyala, harapan tetap bisa mengajar terbentang lagi. Cara mengoperasikan aplikasi ini sangat mudah, cukup buka Play Store, download aplikasi, buat akun, login, lalu pilih bahasa dan suara, atur audio lalu klik record, dan terakhir simpan file, bisa juga digunakan secara langsung. Alat yang dibutuhkan untuk menggunakan aplikasi ini adalah handphone atau komputer dan jaringan internet, speaker jika digunakan di area luas. Selanjutnya, aplikasi ini saya padukan dengan berbagai aplikasi dan produk digital lainnya yang sudah saya pelajari sebelumnya untuk membuat berbagai media pembelajaran seperti ChatGPT untuk merubah chat menjadi gambar apapun yang saya mau. Juga membuat avatar berkarakter yang bisa bergerak dan berbicara sesuai keinginan saya. Dengan menggunakan aplikasi Zepeto Avatar pada slide awal video ini pun avatar buatan saya dengan aplikasi Zepeto. Untuk penilaian, saya menggunakan beberapa aplikasi sangat mudah saya lakukan, seperti Flickr, Zipgrade, Kahoot maupun Quizizz. Apalagi sekarang Quizizz bisa dilakukan dengan mode kertas sehingga siswa tidak perlu bawa HP ke sekolah. Lalu, untuk membuat bahan presentasi saya manfaatkan PowerPoint, KineMaster, Filmora dan Canva. Untuk aplikasi Canva, ada layanan gratis khusus untuk guru dari Kemdikbud guna mendukung digitalisasi pendidikan. Fiturnya sangat lengkap dan mudah digunakan. Bahkan jika guru ingin membuat modul ajar dengan desain menarik, tersedia juga di Canva, tinggal diedit sesuai kebutuhan. Berbekal berbagai aplikasi berbasis teknologi, berkolaborasi dengan teman-teman guru, saya bertahan hidup hingga sekarang. Allah kuatkan saya, mudahkan lewat teknologi. Saya pun harus berubah, keluar dari zona nyaman, belajar keras agar bisa membersamai siswa sesuai dunia mereka. Anak didik adalah ladang amal. Betapa saya takut kehilangan kesempatan mengolah ladang amal saya, ketika maut berulang kali mengintai saya. Dan saya bersyukur, Allah tolong saya melalui berbagai teknologi, dan saya tak ingin menyia-nyiakan waktu untuk memberi warna pada mereka.
jelas dan tenggelam karena tidak mau berubah. Tidak ada yang sulit jika kita mau belajar dan berusaha keras. Selamat bekerja menyusun modul ajar rekan-rekan guru. Apa yang kita kerjakan adalah sumbangsi besar pada dunia pendidikan.